Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pertemuan kita di pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini Allah mempertemukan kita kembali. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan keberkahan dari Allah, dan mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam memahami ayat-ayat suci Al-Quran. Dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan lahir batin untuk istiqomah di jalan Allah, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai ayat keberapa, Pak? Ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Syahru Ramadan. Syahru artinya apa? Bulan, Ramadana, Ramadan. Bulan Ramadan. Alladzi unzila. Termasuk kalimat Ramadan ini nanti termasuk kalimat isim, dia nama ya Pak, nama bulan. Namanya bulan apa? Ramadan. Ini bulan yang ke-9. Bulan ke-9 dari tahun Hijriah. Syahrul Ramadana, bulan Ramadan. Alladzi unzila, yang telah diturunkan, fihi, di dalamnya, di dalam Ramadan, Al-Qur'anu, adalah Al-Qur'an. Maksudnya bulan Ramadan itu yang di dalamnya turun Al-Qur'an. Makanya terus kemudian inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul Qadar itu adanya di bulan Ramadan. Ini juga yang dimaksud turunnya Al-Qur'an ini ya turunnya ayat-ayat pertama dari Al-Qur'an. Yang mana hudal linnas, hudan sebagai petunjuk, hudan sebagai petunjuk, linnasi, bagi manusia, linnasi, bagi manusia, sebagai petunjuk, linnasi, bagi manusia. Ini memang sedikit berbeda dari ayat yang kedua. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin.
Kalau di surat Al-Baqarah ayat 2, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Dalam ayat ini petunjuk bagi manusia. Ya, karena memang pada dasarnya Al-Quran pertama kali disampaikan oleh Rasul, ya, itu ya diantara orang-orang yang awalan, orang-orang yang pertama dengar itu ya orang-orang kafir. Mereka juga manusia. Makanya banyak orang-orang kafir yang dengan mendengarkan Al-Quran mereka dapat hidayah. Gitu. Nah kita ini yang sudah beragama Islam, ya itu nanti masuknya dalam kategori hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Loh, orang yang sudah bertakwa kok masih dapat petunjuk, itu maksudnya apa Pak? Petunjuk istiqomah. Jadi kayak kita kayak gini nih, kita sudah beragama Islam, baca Quran juga baca, ya Pak ya. Nah, mempelajari maksudnya, pemahamannya kita pelajari. Masih butuh petunjuk tidak? Masih. Yaitu apa? Butuh petunjuk istiqomah agar tetap dilanggengkan, ditetapkan dalam keadaan istiqomah. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa bayyinatin, tadi ada hudan pakai tanwin, sekarang wa bayyinatin tanwin lagi. Wa bayyinatin, dan penjelasan Al-Quran yang diturunkan itu nanti fungsinya sebagai penjelas, ya, penjelasan minal huda dari hidayah, wal furqan dari pembeda. Artinya Al-Quran itu nanti, ini kalau kita perhatikan kan jadi kan begini ya Pak. Al-Quran tadi, ini Al-Quran diturunkan oleh Allah di bulan apa? Ramadan. Maksudnya ayat pertama kali turun itu diturunkan di bulan Ramadan. Nah, nanti Al-Quran itu nanti punya fungsi, ya, dia sebagai al-huda, sebagai apa? Petunjuk. Al-Quran itu juga sebagai apa? Pembeda, al-furqan, ya. Nah, terkait tentang sebagai petunjuk dalam ayat ini lebih dispesifikkan petunjuknya linnas, bagi semua manusia, linnasi, bagi manusia. Faman syahida, ini kembali lagi ke masalah bulan Ramadan, ya. Nah, bulan Ramadan itu yang dimaksud adalah ayyaman ma'dudah, hari-hari yang ditentukan. La'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Nih, ayat sebelumnya. Beberapa hari yang ditentukan itu yang dimaksud adalah syahrul Ramadan. Faman syahida, faman maka barang siapa, syahida yang menyaksikan. Menyaksikan apa? Asyahra. Asyahra tadi apa? Bulan. Maksudnya bulan apa Pak? Ramadan. Jadi nggak sembarangan bulan ya Pak. Karena kan kaitannya tentang berpuasa, yang dilihat adalah apa? Bulan Ramadan. Nanti melihatnya melalui hilal. Apa itu hilal Pak? Bulan sabit, bulan. Ya, jadi kalau Ramadan melalui pergeserannya, bukan pergeseran matahari tapi pergeseran bulan, maka dinamakan bulan Qomariyah. Ya, bulan apa? Qomariyah. Qomar itu artinya apa? Bulan, rembulan. Qomar itu apa? Rembulan. Kalau syahru, bulan. Ini harus dibedakan. Kalau syahru, bulan. Kalau rembulan, qomar, al-qomar. Nah, bulan kalender itu syahrun, syuhur, ashur.
Tapi kalau rembulan, komar. Ya. Maka barang siapa yang menyaksikan syahida. Nah, di sini ada kalimat minkum. Minkum itu artinya di antara kalian. Kalau kalimatnya dengan menggunakan kata di antara, berarti secara hukum yang wajib menyaksikan itu enggak semua. Ya, karena gini, puasa itu, Bapak kalau puasa Ramadan nih, awal puasa Ramadan, mengatakan kalau besok sudah mulai 1 Ramadan itu karena apa? Apa Bapak melihat hilal, apa karena nonton TV? Nonton TV. Yang melihat hilal bukan kita, bukan. Iya, yang melihat hilal adalah minkum, di antara kalian. Itu siapa? Orang yang memang ditugaskan untuk neropong. Kita mah cuma nanya, Pak DKM kapan ini besok puasa enggak? Puasa, ya udah terawih. dulu. Nah, terus hisab itu dari mana? Kok ada hisab? Ada kan sumu li ru'yatihi wa afdiru li ru'yatihi. Puasalah kamu karena melihatnya dan berbukalah karena melihatnya. Dan melihat bulan. Memang dalam redaksi kalimatnya semuanya menggunakan kata syahidah dan ru'yah. Lah hisabnya itu dari mana hisab? Hisab itu dimaknai dari kata sumu li ru'yati. Ya, puasalah kamu li ru'yati karena melihat. Nah, terkadang kalimat melihat itu tidak diartikan melihat dengan mata, tapi melihat dengan ilmu, melihat dengan iman. Misalnya ada kalimat alam taro. Muhammad, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Muhammad, apakah kamu nggak ngelihat ya apa yang dilakukan oleh tentara gajah? Nabi Muhammad ngelihat nggak Pak? Enggak, tapi menggunakan kata ro'ah, melihat. Itu makna maces ya. Macesnya Ya. kalau secara bahasa kan menyaksikan, tapi macesnya itu ilmu itu. Ya. Makanya dimaknai melihat, ada yang melihat dengan mata yaitu ru'yah yang dilakukan oleh pemerintah, ada melihatnya dengan ilmu, dengan perhitungan-perhitungan, ilmu astronomi, ilmu hisab. Ya, ilmu apa namanya? Ilmu tentang falak. Ya, ilmu perbintangan. Apa yang dicontohkan oleh Rasul ru'yah. Iya, tapi terus kemudian orang mengetahui kalau itu tanggal 29 karena apa, Pak? Tetap karena perhitungan. Lah kalau Bapak ngelihat bulan Ramadan sekarang bisa nggak? Nggak bisa lah. Iya. Jadi misalnya begini, kalau tidak ada hisab, tidak ada perhitungan, maka orang mau ru'yah juga sulit. Kapan mulai ngelihatnya? Kalau yang misalkan itu waktu kayak Muhammad itu sudah bisa menentukan dan kepalanya kapan pasangan Itu memang apa namanya, ada ilmunya, dia ada perhitungannya, nggak sekedar menebak-nebak, enggak. artinya kalau kita ini sebenarnya kan sudah dengan melalui perhitungan kita sudah bisa menentukan. Iya. Tapi tetap yang dicontohkan oleh Rasul adalah melihat. Gitu. Jadi itu jangan ditinggalkan. Mentang-mentang ada teknologi baru yaitu ilmu tentang falak, sementara ru'yah ditinggalkan, jangan. Tetap yang dicontohkan oleh Rasul apa? Ru'yah. Mau gimana lagi? Nah, orang mau ru'yah itu kalau tahu kalau hari itu tanggal 29. Jadi maksudnya saya ngomong begini, ini kita jangan terlalu mempermasalahkan antara ru'yah dengan hisab. Ya Pak Menteri bisa ketok palu kalau besok tanggal 1 itu ya karena hari ini tanggal 29. Gitu. Nah, orang tahunya dari tanggal 29 karena apa? Karena perhitungan.
namanya hisab. Gitu kan, nggak mungkin orang ru'ya tanggal 25, kan nggak mungkin, nggak kelihatan kapan bisa. Perhitungan dulu baru ru'ya. Nah, gitu. Nah, yang masalah perhitungan itu masuknya bulan baru itu ada perbedaan. Kapan saja bulan saja di atas. Ya itu kan kesepakatan ulama terkait tentang definisi masuk ufuk itu kan perbedaan pendapat, yaitu suatu hal yang wajar. Itu. Jadi kalau orang yang hisab, misalnya ru'yah pun nggak terlalu memperhitungkan ini berapa derajat. Yang penting udah kelihatan, oh berarti sudah apa-apa. Kan yang kelihatan itu bayangan loh Pak. Bisa. Mata telanjang bisa asal cuacanya cerah. Yang kelihatan kan bayangan. Kalau puasa kan berdasarkan dari Allah, mungkin pengaruh faktor Nabi seperti ru'yah. Tapi kalau yang wukuf itu kan kalau ini berdasarkan sana kan kalau wukuf ya berarti kan bisa juga harus makan raya kan pengaruh juga ya. Kalau saya nggak begitu. Kalau orang wukuf itu ya karena tanggal 9. Artinya kalau pergi Mekah itu sudah wukuf, berarti tidak raya kan ada. Jadi kalau Itu kalau di sana. Kalau di sana. Sini mah tetap ru'yah. Wong sini nggak wukuf kok. Lah iya, Bapak nyembelih korban. Bapak nyembelih korban itu karena lebaran apa karena tanggal 10? Bapak puasa Arafah. Itu karena tanggal 9 apa karena ada orang wukuf? Enggak lah, karena tanggal 9. Orang wukuf itu karena tanggal 9. Coba orang wukuf, mau nggak dia wukuf tanggal 7? Nggak mau. Semuanya karena tanggal. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Hilal itu diciptakan oleh Allah ya untuk tanggal itu. Supaya ibadahmu lurus, ibadahmu teratur. Jadi tidak dimungkinkan kalau berbuka sebenarnya sama. Ya sebetulnya kalau mungkin aja, tapi tidak sepenuhnya setiap tahun sama, enggak. Tapi ya ada kala yang sama dan enggak, itu kan berdasarkan ilmu. Karena ini ke depan kan katanya Muhammad itu ada kalender tunggal, jadi sudah tidak ada perbedaan seluruh dunia. Tetapi akan tetap sulit. Wong orangnya beda-beda. Orangnya beda-beda. Mau diberlakukan kayak apa tetap sulit karena itu faktornya faktor politik. Kalau Bapak pengen mempersatukan ya harus faktor politiknya harus ada. Khalifah, betul, harus melalui khalifah baru jalan, baru satu. Selama itu berdasarkan ini Muhammadiyah, ini NO, udah nggak bakalan. Nggak bakalan. Ada kepentingan saya. Iya kan kepentingan itu. Menteri Agama dipegang oleh Muhammadiyah aja marah. Temen sampai nih marah. Menteri Pendidikan dipegang orang NO, orang Muhammadiyah marah. Loh itu memang begitu politiknya. Itu Pak, maksudnya itu nggak usah terlalu dibahas. Tapi nanti dalam hal memutuskan besok itu tanggal 1 atau masih tetap tanggal 30, itu tetap ulil amri yang punya apa Pak? Yang punya wewenang. Ya, karena ada seseorang datang kepada Rasul, ditanya, kamu melihat bulan? Iya ya Rasul. Kamu bersaksi? Saya bersaksi demi Allah, demi Rasulullah saya melihat bulan. Akhirnya Rasulullah langsung mengumumkan. Dalam posisi itu Rasulullah bukan memposisikan sebagai Nabi, tapi memposisikan sebagai ulil amri. Itu harus dipahami yang kayak gitu itu. Itu. Makanya posisi ulil amri ini menjadi penentu. Nah terkadang faktor geografis lah yang membedakan, kadang-kadang sono udah duluan, sini belakangan. Karena memang faktornya pakai
Qamariyah. Qamariyah itu yang barat selalu duluan. Ya Pak ya, karena Qamariyah, kan rembulan itu kan dari barat ke timur. Maka yang barat pasti duluan. Iya. Iya, posisinya dia di barat. Makanya ke 4 jam lebih cepat toh Pak. Ya kan, 4 jam lebih cepat. Hanya duluan mereka. Kalau matahari dari timur. Iya, kalau matahari ya belakangan. Gitu Pak. Jadi kalau misalnya kok terus kemudian sono udah lebaran duluan, kita belakangan, itu suatu hal yang wajar karena secara geografis memang berbeda. Yang ada kelompok terus kemudian. Jadi untuk menentukan Ramadan kan nggak bisa masing-masing, nggak bisa sendiri-sendiri. Ya gitu ya, kayak tadi kembalikan kepada pemerintah, harusnya seperti itu. Jadi syahida minkum, yang menyaksikan di antara kalian. Nah kalau di antara kalian itu ada yang menyaksikan terus kemudian, kalau ayat ini dimaknai apa adanya, sebenarnya kan nggak bisa dipahami Pak. Apa bisa memahami ayat ini? Barang siapa yang melihat di antara kalian bulan, itu kalau nggak ada penjelasan tentang bulan apa, ya orang puasa Ramadan, puasa bisa di bulan apa saja. Disebutkannya dalam ayat sebelumnya cuman ayyaman ma'dudat, cuman beberapa hari yang ditentukan. Tapi kan terus kemudian tadi ada syahrul Ramadan, ya. Terus kemudian nanti di hadis-hadis juga ada, katanya puasa yang dimaksud adalah puasa Ramadan. Nah kalau ada yang terus kemudian melihat ru'yah, misalnya melihat sendiri, terus dia bersaksi sendiri. Nah sekarang orang yang dicontohkan oleh Rasul, ada seseorang sahabat yang kamu bersaksi, terus kemudian ngomong saksi, itu maksudnya apa Pak? Itu kan akhirnya apa? Apa yang dia lihat tidak bisa dipraktekkan atau digunakan untuk dirinya sendiri. Makanya yang wajib melihat ya hanya orang yang tahu, orang yang ngerti ilmunya. Orang-orang awam nggak wajib melihat. Ya kita yang nggak ngerti ilmunya nggak wajib. Taunya ya taklid aja udah, taat aja sama pemimpin. Gitu. Jadi puasa kita itu karena kita taat sama ulil amri. Ulil amri ngomong besok Ramadan, ya kita puasa. Nyatanya kita nggak ngelihat bulan kok. Tanggalan di HP juga kadang-kadang kelewat. Syahida minkumus syahra falyasumhu. Nah, ini kalimatnya menggunakan fi'il mudhari' yang ditambahi lam amar. Falyasum, maka hendaklah yasum, ia berpuasa hu padanya. Kalau kamu melihat bulan Ramadan, maka hendaklah kamu berpuasa. Gitu. Makanya karena puasa itu wajib, ya puasa kan dihukumi wajib nih Pak. Puasa itu kan dihukumi wajib. Maka kewajiban berpuasa ini nanti dikaitkan lagi, syarat rukunnya harus ada niatnya. Dan perkara wajib itu semuanya harus ada niatnya. Ya. Terus menggunakan dalil apa? Innamal a'malu bin niat. Ya, segala sesuatu amal, perbuatan, ibadah itu bin niat. Itu akan punya ketergantungan pada niatnya. Itu. Jadi, kalau hanya niatnya dimasakan, maka disiarkan atau enggak, masalah itu ya maksudnya. Ya, kalau kita belajar tentang niat, kayak makan niat, tempatnya niat itu fil qalbi. Niatnya itu dalam hati. Ya, kalau niatnya dalam hati, karena kaitannya tentang kewajiban, tidak boleh niat di tengah-tengah kewajiban. Niatnya kapan? Sebelum atau pas mau puasa. Kalau sunnah boleh niat di tengah-tengah. Kalau sunnah, kalau Bapak puasa Senin nih, lupa sahur, lupa tahu-tahu bangun sudah subuh, terus Bapak niat puasa Senin, nggak apa-apa, sah. Tapi kalau wajib kan nggak bisa begitu Pak. Wajib itu niatnya harus di awal. Niatnya borongan sebulan. Ya Bapak harus kalau sudah niat borongan, harus yakin bahwa nggak ada bolong sama sekali. Ya.
Tapi kalau nggak ada kata kuli, maka yang dimaksud adalah besok saja. Sauma godin itu kan besok puasanya. Besok godin itu kan besok. Tapi kalau angkul lisanatin setiap semua bulan semua tahun ini, maka itu adalah niat 1 bulan full. Jadi besok-besok nggak usah niat, nggak apa-apa. Makanya niat kan terulang-ulang lagi, tiap malam niat. Apa kalau habis tarawih niat? Nggak apa-apa, memang kita orang Indonesia kok. Bukan. Yang niat sebulan itu adalah hadis sanat itu maksudnya puasa tahun ini. Iya. Enggak. Harus ada kalimat kuli. Angkuli sanatin hadis sanat. Gitu. Harus ada kalimat kulinya. Kalau nggak ada kuli, maka niat itu adalah untuk besok saja. Kan niatnya malam nih. Niatnya malam. Puasanya kapan, Pak? Besok. Karena kenapa kok disyaratkan harus malam? Karena jangan sampai ada waktu yang terlewatkan padahal kita belum niat. Itu pentingnya niat. Makanya orang lebih baik niat mengutarakan niat dulu. Nah, sebulan penuh itu namanya fi kulli sanah. Ada kalimat kulli. Kalau nggak ada kulli berarti cuma besok saja. Gitu. Iya. Loh, Bapak misalnya nggak niat, tapi Bapak sahur, itu udah termasuk niat. Bapak nggak baca tadi tuh, nggak baca nama itu, tapi Bapak sahur. Lah Bapak tujuannya sahur untuk apa? Lah iya itu namanya niat, bersengaja. Itu namanya niat. Enggak, beda kalau terang. Sahur tuh Pak, sahur. Jadi Bapak bangun 3:30, ngambil makan, ya, terus makan. Itu dengan sengaja Bapak makan karena besok mau puasa. Itu namanya niat. Walaupun tidak diucapkan nawaitunya tadi. Berarti sama dengan kayak sholat aku sekarang masih misalkan ke masjid waktu dulu, udah nggak usah niat langsung Allahu Akbar kan. Ya, itu kan berlainan madhab-madhab Pak. Kalau kita madhab Syafi'i, ta'yinun niat itu wajib. Bapak madhabnya apa dulu? Kan saya mau nanya akhirnya. Bapak boleh ngomong kayak gitu. Teman-teman kita Muhammadiyah kan ngomongnya begitu. Nggak tahu Bapak Muhammadiyah bukan. Yang penting ada yang ngomong kayak gitu. Tapi kan kita selalu mengikrarkan diri kita itu nahnu ni syafi'iyun. Kita ini semuanya orang Syafi'i. Nah, kalau Syafi'i ta'yinun niyah wajib mentakyinkan, mengucapkan niat bahwa saya sholat itu wajib menurut Imam Syafi'i. Ya kalau misalnya gini, sama-sama 2 rakaat, siapa yang bisa membedakan antara sholat subuh dengan sholat hajat misalnya? Sholat sunnah. Niatnya, apalagi Bapak nggak kunut, malah beda, malah sama kan Pak? Qobliyah subuh ya 2 rakaat, sholat subuh ya 2 rakaat. Yang bedain apa Pak? Niat. Apalagi dua-duanya nggak pakai kunut, malah sama persis. Gitu. Ya untung malaikatnya dia profesional, dia profesional. Ada yang sholat duha pakai kunut juga ada. Ya Pak ya? Ada kan? Orang sholat duha pakai kunut. Dulu di pondok itu sering. Pak, alhamdulillah teman saya mau sholat duha. Taunya pakai kunut. Itu kesiangan. Telat. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa yang menyaksikan bulan, saksi atas kedatangan bulan itu di antara kalian falyasumhu, maka hendaklah ia berpuasa. Nah,
Yang wajib berpuasa itu kalau apa? Kalau tidak sakit, tidak dalam perjalanan. Nah, kalau dalam sakit gimana? Ini diulangi lagi. Wa man kana maridon, barang siapa kana yang adalah maridon sakit, au ala safarin atau atas perjalanan jauh, fa'iddatun maka wajib mengganti apa Pak? Mengganti puasa min ayyamin dari beberapa hari atau hari-hari ukhara yang lain. Nah, hari yang lain pastinya bukan bulan Ramadan. Jadi kalau misalnya tanggal 2 Ramadan kita nggak puasa, puasa kita yang tanggal 3 itu bukan sebagai pengganti tanggal 2. Karena tanggal 3 juga hukumnya wajib. Yang penting ayyamin ukhor itu maksudnya di luar syahru Ramadan. Di luar syahru Ramadan dan di luar 5 hari yang diharamkan puasa. Iddah itu pergantian. Apa? Menghitung, makdud dihitung. Ya, iddah artinya bisa. Maka dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, atas perjalanan, fa'iddatun, maka mengganti atau hitungan min ayyamin ukhara, dari hari-hari ukhara yang lain. Ini mengulang ayat sebelumnya. Nah, setiap ada kewajiban itu kan menyusahkan, Pak. Awalnya orang menjalankan kewajiban itu kan berat. Nah, Allah itu memerintahkan kewajiban yang seperti itu tidak memberatkan. Maka terus kemudian muncullah rukhsah, yaitu keringanan. Maka terus kemudian yuriduwahu, Allah menginginkan bikum pada kalian al-yusra, kemudahan, mudah. Allah menghendaki ajaran agama ini dikerjakan dengan apa Pak? Mudah, gampang, jangan dipersulit. Ya, wala yuridu bikumul usra, dia tidak menginginkan pada kalian itu al usra, kesulitan. Ya, karena sering ditempel di mobil-mobil itu. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ya, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada apa? Kemudahan. Kalau Bapak memaknai itu gimana? Ya kalau diartikan secara bahasa ya, misalnya orang habis kesulitan nanti pasti akan ada masanya dia kemudahan. Makanya dunia ini adalah tempatnya orang kesulitan. Dunia ini lah Pak, tempatnya orang sulit. Ya, sulit. Sholat, sujud kan sebenarnya sulit Pak. Bapak harus enak-enakannya tidur, disuruh bangun, suruh sholat. Capek-capeknya lagi panas-panasnya duhur, suruh sholat. Kan sebenarnya sulit. Punya duit lagi seneng-senengnya nyimpen, disuruh keluarin. Sulit kan Pak? Sulit namanya. Kita ini usah. Tapi terus kemudian dari kesulitan itu Allah akan menjanjikan nanti ada kemudahan. Berarti di surga nanti nggak ada usra, nggak ada. Kesulitan nggak ada. Adanya semuanya mudah. Makanya bersama kesulitan ini Allah menjanjikan ada kemudahan. Nah, terus dipahami inna ma'al usri yusra, dipahami itu urusan dunia. Apa ya? Urusan dunia. Seolah-olah ditempel tuh di mobil. Pernah lihat ya Pak, mobil black. Inna ma'al usri yusra. Seolah-olah yang bawa mobil itu mudah, yang nggak bawa itu sulit. Akhirnya kan nanti begitu mikirnya. Makanya di situ nanti ada kalimat yang lain. Gimana caranya kesulitan ini yang sekarang kita
rasakan sulit ini bisa terasa mudah. Maka terus kemudian ada muncul orang yang sholatnya khusyuk, orang yang hajinya mabrur, orang yang bertakwa yang akan mendapatkan rezeki dari arah yang nggak disangka-sangka. Jadi ada kemudahan tetap, gitu loh Pak. Jadi yang orang yang ada yang misalnya sama-sama sholat, nggak semuanya kok orang itu senang dengan sholat maghrib itu. Mereka mau sholat karena diwajibkan. Ada yang memang sudah ridho dengan sholatnya, ada yang ya sholat lagi, ya udah maghrib, ya gitu. Oh ada, gitu pakai iya. Ya dia lagi imamnya ya. Ada kok, nggak semuanya orang seneng dengan imam yang ada kok Pak. Ya, itu sih. Gitu maksudnya setiap ada kesulitan pasti ada orang yang merasakan mudah. Kan sampai diulang 2 kali, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bunyinya dengan kalimat ma'a. Kalau ma'a itu orang yang sekarang sulit belum tentu semuanya mudah, belum tentu semuanya gampang. Orang yang punya duit belum tentu semuanya mau sedekah. Orang pensiun belum tentu semuanya ke masjid. Belum tentu. Orang yang dengar adzan belum tentu semua sholat. Berarti apa Pak? Orang dengar adzan ada yang gampang ke masjid, ada yang nggak gampang. Gitu. Nah, mudah itu di akhirat pasti. Semuanya di surga pasti semuanya mudah. Itu udah kepastian gitu. Nah, dalam hal menjalankan agama, Allah menghendaki dikerjakan dengan gampang, dengan mudah. Mudah dalam arti apa? Sholatnya khusyuk. Makanya kan wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khoshiin. Akan jadi ringan kalau kamu khusyuk. Itu. Akan jadi senang sedekah kalau ikhlas. Kan gitu Pak. Sholat yang khusyuk itu kayaknya mitosnya. Saya sih nggak berani ngomong mitos karena ada orang yang bisa khusyuk. Ada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, itu kan manusia. Emang siapa dia? Iya. Iya. Itu yang kemudahan dari Yasaro dapat awalan tam jadi Yusra itu berupa dari mana ceritanya? Oh ya, jadi ini kan kalau dicarikan bentuknya ya, ini kan menggunakan pola fu'lun. Ini fu'lun juga sama. Nah, fu'lun itu berarti berasal dari kata fa'ala. Berarti yusrun berarti berasal dari kalimat yasaro, yaisiru berarti yasiru. Asaro menjadi yaksiru. Pasti nanti begitu. Pasti ada bentuk fi'il apa Pak? Ada bentuk fi'il madinya, ada bentuk fi'il mudhari'nya. Nah, sebenarnya di juz 2 ini sebenarnya kita harus tambah fokus belajar tentang fi'il tadi. Karena mau nggak mau orang kalau belajar terjemah, belajar Quran, saya punya keyakinan nggak bisa lepas dari ilmu itu. Gitu. Nah kadang-kadang begitu diajar itu, di sini tuh langsung nyut gitu Pak, pusing biasanya. Gitu. Jadi kata dasar, kata lepaskan sama kesentok. Ya urut-urutannya nanti kan kalau saya tasrifnya itu fi'il saya dulukan. Saya mengikuti pola yang dicontohkan oleh teman-teman di pesantren Krapyak. Ya itu fi'il. Dari habis itu baru isim. Kalau yang pola dari Lirboyo itu fi'il, isim. Nanti isim baru ketemu fi'il lagi. Jadi mempelajarinya misalnya Bapak buka kitab yang namanya Amsilatut Tasrifiyah. Itu polanya adalah fi'il, isim. Tapi kalau Bapak pakai kitab yang diterbitkan oleh pesantren Krapyak itu fi'il baru isim. Fi'ilnya dihabisin dulu. Jangan madi mudhari amar. Berarti fa'ala yaf'ulu uf'ul. Kadaba yakdibu ikdib misalnya itu. Dihabiskan dulu fi'ilnya. Tapi kalau orang terbiasa mengikuti pola
amsilatut tasrifiyah yang dari Leboyo biasanya menggunakan apa? Fi'il, isim. Berarti fi'il madi, mudhari', masdar. Itu langsung tuh. Jadi misalnya yasara, yaisiru, yusron. Asara, yasiru, usron. Jadi langsung ketemu. Jadi yusron dan usro itu adalah bentuk isim masdar dari kata yang mengikuti pola adalah fa'ala. Allah menghendaki atau menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki, tidak menginginkan kesulitan bagi kalian. Puasa itu termasuk ibadah yang sulit. Ya. Wah, gampang aja puasa, gampang. Gampang karena kita pensiun. Ya Pak ya, maaf kita mau buka ada yang masakin, mau sahur ada yang nyiapin, enak. Nah, orang-orang tertentu yang kerjaannya ada tukang gali lah, apalah pekerja kasar, ya pasti ada kesulitan. Makanya di sini kalimatnya lanjutannya adalah walitukmilul iddata walitukabbirullaha. Walitukmilul iddata, agar tukmilu kalian menyempurnakan al iddata, hitungan. Iddah tadi tuh menyempurnakan bilangan, ya. Walitukabbirullaha, dan agar kalian mengagungkan, membesarkan Allahan, nama Allah, ala ma hadakum, atas apa-apa yang Ia telah memberi petunjuk pada kalian, wala'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur. Jadi adanya kewajiban puasa di bulan suci Ramadan nanti akan berkaitan tentang apa Pak? Tentang ibadah-ibadah yang lain. Ya, dengan adanya bulan suci Ramadan kita tahu hitungan-hitungan bulan. Jadi sempurnanya hitungan tidak harus 30. Ya, terkadang puasa itu 29 hari. Ya, tapi nggak ada yang 28 ya Pak? Nggak ada. Kalau kemarin itu 29 atau 30. Ya, kalau bulan Masehi ada tuh 28, 29, 30, bahkan ada yang 31. Makanya nanti dalam penjumlahannya Masehi itu lebih banyak harinya. Jadi kalau Bapak sekarang umurnya 60, itu hakikatnya kalau hitungan Hijriyah itu sudah 62. Sudah 62. Karena 30 tahun umur kita itu 16 tahun. 30 tahun. Ustaz, itu yang alfi data itu aslinya apa? Ada ketambahan alfi data itu apa? Oh, itu dalilnya ada dua, berasal dari kata adada. Hitungan artinya. Hitungan, adat itu kan artinya hitungan. Kalau al itu dia berpengaruh terhadap kalimat yang tidak bertanwin. Al-iddatang, bukan al-iddatan, tapi ini iddata. Itu gara-gara ada alif lam. Terus kalau yang wali sama wala gimana? Wali itu milu, dari yakmilu kan ya? Kalau tukmilu berasal dari kata akmala yukmilu. Nah, yukmilu ditasrif ke bawah, yukmilu, yukmilani, yukmiluna, tukmilani, yukmilna, tukmilani, tukmiluna aslinya. Karena ketambahan li, nanya dihilangkan, li tukmilu. Artinya bukan hanya sekedar sempurna, tapi menyempurnakan. Itu berasal dari kata kamilah, kamil. Linya itu dia tujuannya atau fungsinya lil amri, perintah, tapi yang diperintahkan adalah orang jauh. Ya, kalian, tapi bukan kalian yang
perintah orang dekat, enggak. Maksudnya gini, kalau Allah sudah mewajibkan puasa di bulan suci Ramadan, ya, puasanya sampai kapan? Sampai hitungannya sempurna. Walitukmilul iddata. Jadi jangan berbuka kalau hitungannya belum sempurna. Jangan buka puasa kalau maghribnya belum datang. Jangan patokannya cuma jam 6 aja. Pak, ini belum buka, belum maghrib. Udah jam 6. Udah jam 6. Patokannya pakai jam. Jangan. Patokannya ya, kalau Bapak buka puasa, patokannya apa? Adzan, ntar denger adzan asar makan lagi ntar. Nah, orang-orang berani berkumandang adzan maghrib itu karena apa? Nah, orang masuk waktunya itu karena apa, Pak? Kan kembali lagi ke arah bulan lagi kan, Pak? Karena mataharinya sudah tenggelam, rembulannya sudah naik, kelihatan. Berarti apa? Ibadah kita punya ketergantungan dengan rembulan atau matahari. Itu. Nah, kenyataannya begitu maghrib kita tidak pernah ngelongok ke barat, mataharinya bener udah tenggelam atau enggak pernah. Ya, makanya kembali ke tadi, faman syahida minkumus syahra. Enggak pernah kan, Pak? Paling mau melihat HP paling atau nonton TV. Coba ya. Malah kemudian ada yang nanti kalau adzan agak cepetin aja. Kan itu 5 detik aja sangat berharga ya, Pak. Aduh. Kadang-kadang kalau bulan Ramadan yang jadi pedoman bukan masjid sini, masjid yang paling cepat. Wah, pokoknya kalau pilih yang cepat seneng banget. Gara-gara kelamaan. Kecepatan. Yang memang harus ada penyetaraan sih, Pak. Iya, tapi memang Pak, ketika baru masuk gitu, memang jangan langsung adzan. Ya kasih waktu 1 menit apa, nggak apa-apa. Karena kalau Bapak duluan tanggung jawabnya lebih besar. Tanggung jawabnya lebih besar. Kalau puasa itu membatalkan orang puasa. Itu yang paling punya tanggung jawab Pak Ketua DKM. Apa itu, Pak? Enggak harus dilambati, yang penting begini, yang penting jam kayak gini tuh terkadang dia tidak sinkron dengan Google, dengan jam. Ada toleransi 1 menit atau 2 menit, memang biasa ke jam ini, Pak. Makanya kadang-kadang kalau khusus untuk adzan maghrib, misalnya bulan puasa itu, lebih baik kita pakai apa? Pakai yang online, yang di HP. Gitu. Karena ini pasti kan rata-rata hampir sama. Yang penting walitukmilul iddata. Jadi sempurnakan. Kalau belum maghrib ya jangan makan, maksudnya walitukmilul iddata. Kalau belum selesai bulan Ramadannya ya jangan takbiran. Itu makanya walitukabbirullah, membesarkan nama Allah. Makanya orang puasa itu kalau siang dia menahan makanan, kalau malam dia Bapak qiyamul lail. Makanya kan hadis kan man soma Ramadana. Ya, di riwayat yang lain bunyinya bukan soma tapi man qoma. Siapa yang berqiyamul lail? Makanya kalau siang dia berpuasa, malam dia qiyamul lail. Tarawih itu kan qiyamul lail. Itu. Nah, itu namanya walitukabbirullah. Nah, kaitannya tentang tukabbirullah, kalau akhir daripada bulan Ramadan, maka disunahkan apa?
agar kalian bertakbiran. Jadi tukabiru woha itu adalah dalil dianjurkannya orang bertakbir ketika setelah puasa. Makanya kita Pak kalau malam Id itu, kalau dulu guru saya ngajari malam Id, jangan sampai kita lupa takbiran. Ya walaupun berapa kali takbiran di rumah loh Pak, jangan di masjid, di rumah. Jadi habis sholat maghrib di rumah kita takbiran. Takbir aja sendiri, ngajak istri atau anak. Ayo kita takbiran dulu di rumah sebelum dia takbiran di masjid dan lain-lain. Rumah ini harus menjadi surga, harus menjadi tempat di mana kita mengagungkan, membesarkan nama Allah. Habis takbiran, bawa beras, bagi-bagi, bawa makanan, bagi-bagi. Kalau yang belum zakat, malam takbiran itu. Makanya kalau bisa zakat fitrahnya jangan transfer, nggak ada siarnya kalau transfer. Materinya. Ya, semacam nenteng-nenteng ya. Kalau kata Mbak Maimun malah, kalau sunnahnya yang paling sunnah apa? Nenteng-nenteng langsung. Nenteng kasihin bagi-bagi. Nenteng beras tuh Pak. Ya, ciri khasnya orang malam Idul Fitri itu ada orang nenteng-nenteng beras karena dia mendapatkan zakat, karena dia mau memberikan zakat. Nah, memberikan zakat itu penjelasan dari kalimat la'allakum tashkurun. Bersyukur itu dengan cara bagi-bagi. Nah, bagi-bagi yang paling senang adalah bagi-bagi makanan. Dan akhirnya ketika seseorang sudah terbagi semua makanan, besoknya Idul Fitri. Id artinya kembali, fitri artinya makan. Jadi kembali diperbolehkan makan di pagi hari. Semuanya boleh makan. Ya nggak apa-apa, Bapak memaknai suci juga nggak apa-apa. Karena fatrun itu artinya makan, artinya makanan kan. Ya kalau Bapak mengartikan fitrah itu adalah suci, ya kan kita Idul Fitri kan bukan kembali suci, kembali makan, wong itu hari raya kok. Kembali makan, suci. Iya, artinya pagi-pagi kemarin nggak boleh, begitu Idul Fitri malah diwajibkan makan. Namanya Idul Fitri. Ya kan zakat fitrah, zakat makan. Zakat fitrah itu kan zakat makan. Fitrah itu makanan pokok, itu nama bahasa Arabnya fitrun. Bahasa Arabnya. Makanya zakat fitrah, zakat yang isinya makanan pokok. Ya. Nah, makanya zakat fitrah asnafnya cuma 2, fakir miskin. Zakat fitrah itu kan 8 asnaf. Kalau zakat fitrah asnafnya cuma 2, fakir miskin. Udah itu aja. Ya amil itu zakat fitrah sebenarnya nggak usah diamilin. Zakat fitrah itu ya pokoknya untuk siapa? Untuk fakir miskin. Dah, nggak usah yang lain. Misalnya ada orang punya utang, oh dia udah miskin. Oh dia seorang mu'alaf, oh dapat orang mu'alaf yang fakir. Ya, gitu aja. Karena ya. Kalau 8 asnaf itu dalam hal zakat mal. Zakat mal. Kalau zakat fitrah itu panitia jangan ngaku-ngaku amil. Terus pokoknya saya mewakili pengurus siap untuk menyalurkan. Udah nggak usah pakai panitia ambil zakat, panitia yang mengurusi mewakili zakat. Jadi kalau zakat yang khusus makanan, kalau zakat mal bisa Berupa duit, berupa iya bisa. Bisa masuk biaya sekolah Bisa. Nah, itu malah lebih bagus itu, lebih bagus zakat mal itu. Kalau pendapatan Imam Hanafi nggak begitu. Kalau boleh dengan menggunakan uang, tetapi hitungannya bukan harga beras. Hitungannya adalah harga gandum. Harga gandum, karena
Imam Hanafi itu hanya membolehkan gandum. Sementara beras di sini kan makanan pokok. Itu. Ya terlepas itu lebih murah atau lebih mahal. Kalau kita benar-benar pengen mengikuti suatu mazhab, ya begitu. Kalau Syafi'i lebih diutamakan, malah nggak boleh. Ya karena kita pengen gampangnya aja sebetulnya. Ya kalau gini, kalau Syafi'i itu bahan pokok, beras. Bahan pokok ya, intinya bahan pokok. Kalau Hanafi itu boleh bahan pokok, boleh uang. Ya kalau memang makanan pokoknya itu ya itu. Gitu. Boleh makan pokok sabu, tapi mengikuti gandum. Kalau misalnya dengan uang, harganya bukan harga beras, harga gandum. Nah, sekarang itu akhirnya untuk uang dikonversi, disatukan, harganya disamakan oleh pemerintah sendiri yang menentukan. Dalam hal ini Basnas. Ya sebetulnya kalau Bapak mengacu kepada edaran Basnas sebenarnya sudah mengikuti aturan. Anggap aja itu adalah ulil amri. Jadi kalau misalnya kan misalnya gini, Basnas mengatakan zakat pakai uang itu 45.000 misalnya. Ternyata 45.000 ini kalau saya beliin beras yang saya makan nggak dapat. Ya, nggak dapat. Makanya anggap aja 45 itu adalah harga gandum. Gitu caranya. Jadi maksudnya walaupun dengan uang harus dengan ilmu, Pak. Kalau dia sudah melalui pembahasan dari sekian ulama, gitu ya Pak. Lalu kalau sudah di edaran melalui Basnas adalah apa? Sudah melalui proses ijma. Iya, sudah melalui proses ijma yang menentukan pasti tidak satu orang, pasti ditentukan oleh beberapa orang. Di situ di dalam pasti ada ulama. Nah, sebenarnya kita ya kalau urusan zakat ya Basnas itu menjadi ulil amri kita. Kalau dia menentukan nilai uang segitu ya udah, itu yang ditaati. Ya, ditaati. Pokoknya kalau saya misalnya menganjurkan, ya udah saya zakat pakai uang gitu aja. Nggak usah terlalu ini uang ini yang biasanya saya pakai untuk beli beras, nggak usah pakai begitu. Kalau uang aja. Ngomongnya gitu ya Pak. Ngomongnya. Nah, kadang-kadang panitia kan nggak begitu. Zakatnya pakai uang, akadnya pakai beras. Ya uang aja, ada yang membolehkan. Nggak usah dikonversi dengan beras, uang aja. Iya, sesuai dengan itu. Ya kan kadang-kadang zakatnya pakai uang, ya kan? Terus niatnya diambilin beras dulu, itu kan malah nggak benar. Kecuali kalau uang tadi Pak panitia jualan, Pak beli berasnya dulu. Kali begitu, nggak apa-apa. Kalau ngomong masalah zakat, wala'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Tambah satu lagi ya, dia dua. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi ayat ini adanya di tengah-tengah ayat tentang puasa. Ya. Wa idza sa'alaka, dan apabila bertanya kepadamu hai Muhammad. Siapa yang bertanya? Ibadi, hambaku. Hai Muhammad, katakan kepada hambaku apabila mereka hamba-hambaku bertanya kepadamu ani, tentang aku, tentang Allah, maka jawablah fa inni qarib, maka sesungguhnya aku qaribun, itu dekat. Ini kan ada orang yang datang menemui Rasul. Ya Rasul, Tuhan kita itu di mana? Ya, Tuhan kita di mana? Apakah
Kalau dia dekat, mau saya samperin. Kalau dia jauh, mau saya panggil. Ada orang datang, ya. Maka terus kemudian turunlah ayat ini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Muhammad, jawablah kalau aku itu dekat. Nah, dekatnya Allah ya tidak seperti dekatnya manusia, karena Allah tidak membutuhkan tempat. Ya, jadi kalau misalnya fa inni qarib, aku ini dekat, jangan diartikan dekat secara apa? Fisik. Secara fisik, nggak boleh. Ya, karena Allah jauh atau tidak boleh disifati dengan sifat fisik. Ya, dekatnya dekat rahmatnya, dekat ampunannya, dekat pahalanya, gitu ya Pak. Namanya jadi kalimat dekat maksudnya dekat rahmatnya, dekat ampunannya, dekat pemaafannya, ya Pak ya. Aslinya dekat di sini dekat bukan fisik, karena Allah bukan seperti manusia. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ujibu, aku akan mengabulkan da'watad da'i, doanya ad-da'i, orang yang berdoa, idza da'ani, apabila ia berdoa nih kepadaku. Kalau da'a kita artikan berdoa. Aku akan mengabulkan permintaan orang yang meminta apabila ia meminta. Bapak harus yakin dulu, apapun yang kita minta pasti akan dikabulkan oleh Allah. Permasalahannya itu adalah dikabulkannya kapan, itu yang masalah. Bisa saja sekarang, bisa saja besok, bisa nanti, bisa saja nanti kalau di akhirat. Ada orang Badui datang nanya, ya Rasul, Allah di mana? Itu kalau orang Badui nanya, terus kemudian dia nanya lagi, apa benar Allah itu di langit? Misalnya begitu. Terus Rasul ngomong iya. Iya. Itu karena alasannya kenapa? Rasul bukan berarti mengakui kalau Allah itu duduk di langit, tetapi dia tidak mau menjelaskan, karena yang dijelaskan ini Rasulullah tahu kapasitas orangnya. Jadi ketika Rasulullah mengangguk ketika ditanya apakah Allah itu di langit, Rasulullah ngangguk. Sama halnya ketika Rasul ditanya oleh seseorang, ya Rasul, bagaimana nasib bapak ibu saya? Dia kan tidak beriman, dia orang kafir. Apakah nanti dia masuk neraka? Rasulullah ngomong, iya masuk neraka, orang kafir. Iya masuk neraka. Oh, begitu Rasulullah ngomong begitu, si orang yang nanya ini, si anak ini langsung nangis, kenceng nangisnya. Nangis kenceng. Nah, begitu nangis kenceng, Rasulullah deketin, kamu diam. Orang tua saya juga. Akhirnya dia diem. Loh, mengungkapkan orang tua saya juga itu dipahami oleh ulama bahwasannya tujuannya untuk menghibur. Iya, itu kalau dimaknai oleh orang-orang misalnya orang Wahabi, orang tua Rasulullah di neraka. Lah urusan kita apa ngurusin orang masuk neraka? Kita bukan siapa-siapa. Itu kalau orang-orang ahli sunnah wal jamaah mengatakan Rasul itu sangat hati-hati, jangan sampai umatnya itu apa? Menyesal. Kalau kita meyakini laisa kamitslihi syai', ya tidak ada sesuatu pun yang menyamai Tuhan, menyamai Allah. Tapi ketika Rasulullah ditanya Tuhan itu di mana kok terus kemudian jauh di langit kok ngangguk, berarti kan seolah-olah apa? Membenarkan bahwa Allah itu di langit, kan begitu. Padahal itu kalau dilihat dari sisi kehati-hatian, Rasulullah tidak mau menjelaskan sesuatu yang rumit terhadap orang yang ilmunya masih cetek, masih kurang. Orang Baduy, orang kampung, Pak. Sama kayak kadang-kadang kayak kita juga ngomong lagi jenguk orang sakit. Jenguk orang sakit. Kalimat-kalimat yang terucap terkadang kalimat-kalimat yang nggak benar, nggak jujur. Iya, misalnya ngomongnya gitu, Pak, Bapak sakit apa? Aduh, sakit jantung, udah pasang ring. Wah, kemarin tetangga saya juga pasang ring, Pak. Wah, habis dipasang malah mati. Oh, malah kaget ya. Malah kaget ya.
Falyastajibu li wal yu'minu bi. Ini kalimat ini terpisahkan. Ya, terpisahkan itu disambung dengan kata idadaan. Jadi idadaan tadi kan aku akan mengabulkan apabila ia berdoa kepadaku. Nah, terus kemudian itu diulang lagi. Apabila ia berdoa kepadaku, falyastajibuli, maka hendaklah yastajibu, mereka memenuhi kewajiban li kepadaku, wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, la'allahum yarsyudun, agar mereka mendapat petunjuk. Orang minta, sering-sering minta kepada Allah itu boleh, Pak. Bapak setiap hari lebih banyak mintanya, itu boleh. Boleh, karena puji buddha awatad da'i idha da'an. Kalau kamu minta, dikabulin sama Allah. Ya, tetapi ya, etika itu nggak begitu. Etika, ngerti? Etikanya apa? Kalau kamu minta, ya kerjakan dulu. Kerjakan dulu kewajiban-kewajibanmu. Percaya dulu sama yang ngasih. Iya kan? Jadi kita jangan ngomong begini, kamu minta mulu. Kapan kamu? Jangan ngomong begitu ya. Memang kadang-kadang keimanan orang itu lebih senang minta daripada ibadah. Mintanya panjang banget, doanya tuh sampai nangis-nangis panjang banget. Gitu. Tetapi ada kalanya falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Orang yang apabila dia minta, kemudian dia apa, Pak? Dia memenuhi kewajibannya, beriman kepada Allah, pasti yang seperti itu adalah la'allahum yarsyudun. Allah akan ngasih petunjuk tuh. Ngasih petunjuk. Ya, rosada. Ya. Agar mereka apa? Cerdik. Kalau dalam penafsirannya yahtadun, mendapat petunjuk. Jadi gampang gini, Pak, kalau memberi petunjuk dengan bahasa huda itu bisa saja dengan ilmu, dengan pengertian. Misalnya begini, orang bisa baca ini, wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Misalnya Bapak bisa baca ini dan Bapak sudah praktekkan baca. Ya, tapi tidak semua orang yang bisa baca ini dia yarsudun. Iya. Jadi gampangannya gini, Pak. Orang yang mengetahui kalau sholat itu wajib, belum tentu dia sholat. Ya, Pak ya, belum tentu sholat. Orang yang tahu hukum berjamaah itu pahalanya besar, belum tentu dia sholat jamaah. Jadi orang yang mendapatkan rosyidah, orang yang mendapatkan petunjuk yang sifatnya petunjuk tuntunan, ya, makanya orang yang punya pengetahuan mendapatkan hidayah butuh tuntunan, rosyidah. Jadi kita tahu hukum sholat itu wajib, fadilah berjamaah itu 27 kali lipat, gitu ya, Pak. Datang ke masjid itu kemuliaan, ya, sholat di masjid berjamaah itu kebaikan misalnya. Kita butuh tuntunan, butuh dituntun, butuh dikasih kemudahan untuk datang ke masjid itu. Jadi kayak kita ini kita butuh rosyidan, butuh petunjuk dari Allah untuk menggali ini agar kita istiqomah, agar kita tetap dalam jalur ini, gitu. Ya, Pak ya. Tidak hanya sekedar kita tahu bahwa hidayah itu apa. Misalnya orang masuk Islam, itu kan dia mendapat hidayah. Tapi ketika dia sudah masuk Islam, terus kemudian mempunyai kewajiban-kewajiban, wajib sholat, wajib puasa, wajib ini, wajib ini, wajib, itu butuh rosyid. Dalam bahasa lain ada yang mengartikan rosada itu adalah taufik,
pertolongan Allah yang Allah berikan untuk taat kepada Allah. Coba ya, pertolongan dari Allah, taufik itu pertolongan dari Allah yang diberikan untuk dijadikan taat kepada Allah. Jadi kalau kita sudah ngerti sholat, maka Allah memberikan taufik kepada kita agar kita mampu menjalankan sholat. Ya, makanya ada kalimat wa amrina rosyada. Nifal yastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Jadi kaitannya tentang doa memang sebaiknya harus menjalankan kewajiban kita, beriman, meyakini kalau Allah itu mau bisa mengabulkan. Kadang-kadang kita berdoa tapi nggak yakin kalau Allah bisa ngabulin. Gitu ya Pak. Ya, jadi mana mungkin. Kalimat mana mungkin itu yang menjadi penyakit hati, yang jadinya apa? Jadinya Allah tidak berkenan untuk mengabulkan sekarang. Itu karena apa? Di dalam hati kita ada rasa ghafilin, ada rasa yang lalai terhadap kekuasaan Allah. Makanya kalimatnya falyastajibuli wal yu'minu bi. Ya, percaya dulu pada Allah. Wa idza sa'alaka, dan apabila bertanya kepadamu ibadi, siapa? Hambaku, anni, tentang aku, fa inni, maka sesungguhnya aku qaribun, sangat apa? Sangat dekat. Ujibu, aku akan mengabulkan da'watad da'i, doanya orang yang berdoa, idza da'ani, apabila ia berdoa kepadaku. Falyastajibu, maka hendaklah mereka apa? Memenuhi kewajiban li, kepadaku. Wal yu'minu, dan hendaklah mereka beriman bi, kepadaku. La'allahum yarsyudun, agar mereka mendapat petunjuk. Sebelum ditutup ya, kita ulangi dari awal, dari Syahrul Ramadan. Langsung terjemahnya bareng-bareng Pak. Bulan Ramadan yang telah diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelasan-penjelasan dari Al-Huda dan Al-Furqan. Maka barang siapa yang menyaksikan bulan di antara kalian, maka hendaklah ia berpuasa padanya. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka menghitung atau mengganti di hari-hari yang lain. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian, dan Dia tidak menginginkan kesulitan pada kalian, dan agar kalian menyempurnakan hitungan, dan agar kalian membesarkan nama Allah atas apa-apa yang telah Ia tunjukkan pada kalian, dan agar kalian bersyukur. Terakhir, itu tadi, kalau diartikan sebulan penuh, ya, sebulan penuh, maka diartikan adalah hitungan bulan, Pak. Ada 29, ada 30, hitungan dalam sebulan, bulan Ramadan tadi. Tapi kalau dihitung hitungan adalah hitungan waktu, maka yang dimaksud adalah maghrib. Sempurnakan puasamu sampai apa? Sampai maghrib. Itu nanti penjelasannya ditambah lagi ada di ayat 187, 188. Nah, dikatakan jumlah itu sempurna, yang penting sudah tidak bulan Ramadan lagi. Jadi 29 hari bisa dikatakan kamilah, bisa diartikan sempurna, atau bisa diartikan sempurna itu ya 30 hari. Makanya terus kemudian kalimat ketika orang ru'yah kok bulannya belum kelihatan, maka bahasanya apa? Istiqmal.
Ya, kita ngomong istiqmal selalu ngomong digenapkan. Ya, istiqmal itu apa? Berusaha untuk menyempurnakan. Ada itu ada usaha, keinginan, kamilah artinya sempurna, berusaha untuk menyempurnakan. Karena apa? Ya itu tadi, bulan hilal belum kelihatan, maka yang tadinya 29 harus diistiqmalkan menjadi 30. Kalau sudah 30, besoknya udah pasti apa Pak? Udah pasti beda bulan. Ya. Kalau ini lebaran ya berarti udah lebaran. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku sangat dekat. Aku mengabulkan doanya orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Maka penuhilah kewajiban-kewajiban kalian kepadaku dan berimanlah kalian kepadaku agar mereka mendapat petunjuk. Sampai ayat 186. Nanti insya Allah dalam waktu-waktu yang lain kita tambahi materi kita tentang fi'il atau tentang kata kerja. Makanya pemahaman untuk ayat ini mungkin nanti bisa disederhanakan supaya waktu untuk mempelajari tentang ilmu alat ini nggak habis. Karena mempelajari Al-Quran, Bapak sudah belajar tentang tahsinnya, sudah, tajwidnya sudah. Nah, mempelajari tentang ilmu alatnya harus kita pelajari. Agar apa? Agar ya setidaknya kita tambah ilmunya. Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran